saya turun dari mobil, baru 3 langkah saya turun dari mobil, tiba-tiba kepala saya dihajar dari belakang oleh seseorang yang tidak saya kenal, dihajar. Tersangka pengeroyok Ketua Umum KNPI diiming imbalan besar. Sudah dikasih masing-masing 1 juta. Halo semuanya, polisi menyebut tersangka yang berperan sebagai eksekutor diiming-imingi imbalan besar agar mengeroyok Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama. Jumlahnya yang dijanjikan mencapai jutaan rupiah. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Fulkis. Sudah dikasih 1 juta rupiah masing-masing tersangka Red, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat, Selasa 22 Februari 2022. Namun belum dirinci nominal atau upah yang dijanjikan kepada eksekutor, sebab pemeriksaan masih berlangsung. Tubagus sebelumnya juga menyatakan, perihal motif dibalik pengeroyokan itu masih belum bisa dipastikan, sebab para tersangka baru ditangkap pagi tadi sehingga perlu pendalaman lebih lanjut. Motif masih perlu pendalaman lebih lanjut karena fakta awal Ketua DPP KNPI Haris Pertama dikeroyok 4 orang, kata Tubagus. Selain itu, dari 3 tersangka yang diamankan, 1 diantaranya berperan pemberi perintah berinisial SS. Dia yang menyuruh tersangka lain mengeroyok Haris Pertama. SS beri perintah untuk melakukan itu, maka kami terapkan pasal 55 karena dia tidak melakukan atau pengeroyokan Red, tapi menyuruh melakukan, kata Tubagus. Sebelumnya, polisi menyebut 5 orang terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama. 3 orang diantaranya yang ditangkap berinisial MS, JT, dan SS. Mereka ditangkap di rumah masing-masing di kawasan Tanjung Priuk dan Bekasi. Dalam kasus ini, 2 tersangka yakni MS dan JT dipersangkakan dengan pasal 170 KUHP. Sementara, untuk SS dijerat pasal 55 KUHP tentang turut serta membantu tindak kejahatan. Haris Pertama menjadi korban pengeroyokan. Pelaku disebut merupakan 3 orang tak dikenal pada Senin 21 Februari 2022. Saya lihat ke belakang, ada lagi yang hajar saya di bagian wajah. Nah, habis itu ada yang dorong, saya sempat tahan, saya duduk sambil lindungi kepala, belakang dan depan. Berdasarkan laporan, aksi pengeroyokan itu bermula saat Haris hendak makan di restoran Garuda, Cikini, Jakarta Pusat. Namun, tiba-tiba muncul 3 orang tak dikenal yang langsung menganiayanya. Akibat pengeroyokan itu, Haris menderita luka di bagian dahinya. Arif Perhusip mengatakan bahwa Haris sebelumnya sempat mengecam tindak ilegal penyerobotan lahan sawit sejumlah perusahaan. Pasalnya, terdapat 3,2 juta hektar lahan sawit milik rakyat di Riau dan Kalimantan diserobot perusahaan. Dia menduga pelaku pengeroyokan itu para preman suruhan perusahaan yang diungkap Haris.
Ketua Umum kan sempat rilis daftar-daftar perusahaan yang pelanggaran HGU. Itu kan banyak punya perusahaan kan? Supaya izinnya dicabut juga oleh Pak Jokowi. Kita belum tahu nih apakah dari perusahaan yang disebut oleh Ketua Umum atau dari tokoh kepemudaan. Kata Arief Senin 21 Februari 2022. Arief mengatakan, tokoh kepemudaan tidak mungkin melakukan hal premanisme tersebut. Namun pihaknya tidak mau menduga lebih jauh dan menunggu hasil forensik dari penegak hukum, dalam hal ini Polri. Kalau menurut saya sih kayaknya enggak ada sih dari kepemudaan ya, tapi belum tahu. Ini kami belum keluar nih, Ketua Umum lagi divisum sama orang Polda belum selesai, katanya. Kita belum ada pendapat siapanya, kita menunggu proses dari polisi dulu ya, tutupnya. Memang, sebelum terjadi pemukulan, melalui media sosial, Haris mengungkapkan 99 perusahaan yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin di kawasan hutan. Transparansi data perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan harus dibuka ke masyarakat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Cuit Haris di akun Twitternya, Minggu malam 20 Februari 2022. Haris kemudian membeberkan 99 nama perusahaan itu secara lengkap berikut dengan kegiatan usaha yang dilakukannya. Sebagian besar perusahaan tersebut beroperasi di Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sementara 99 dulu ya yang saya tulis, nanti dilanjutkan setelah maghrib, tulis Haris pada Minggu malam. Ketua Umum KNPI Haris pertama dikeroyok. Refli, penting diketahui motifnya. Apakah pelaku orang suruhan? Refli Harun merespon kabar Ketua Umum KNPI Haris pertama dikeroyok sejumlah orang, sampai keningnya dan pelipis luka. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.